saya atas nama Francisca Sulastri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2020C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 4, tema 6, subtema 3, yaitu giat berusaha meraih cita-citaku. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Dasar-dasar puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang kedua, diksi, bersifat kias, padat dan indah serta mempertimbangkan rima dan persajakan. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan. Yang keempat, latar, alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Yang ketiga, unsur puisi. Yang pertama, kata. Unsur utama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Yang kedua, larik atau baris. Yang ketiga, kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Yang keempat, bait. Yang kelima, rima. Yang keenam, irama. Yang ketujuh, makna atau isi. Yang kedelapan, amanat atau pesan. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu. Pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Menulis dan mendeklamasikan puisi. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan topik utama dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi dan rima. Yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Hal yang harus kita perhatikan dalam menulis puisi itu adalah yang pertama, bahasa yang digunakan harus padat, ringkas dan indah. Yang kedua, kata-kata yang dipilih itu memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi yaitu yang pertama, ekspresi wajah. Yang kedua, lafal. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat, irama. Yang kelima, gerak tubuh. Langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi antara lain yang pertama, pahami isi puisi. Yang kedua, tentukan nuansa pembacaan puisi, apakah gembira atau sedih. Yang ketiga, berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Yang keempat, berlatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Yang kedua, pada muatan IPA. Di sini saya akan membahas tentang pelestarian makhluk hidup. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras. Sumber daya alam
Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Sebagai generasi penerus, perlu kita ketahui bahwa pelestarian makhluk hidup itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan menjaga pelestarian makhluk hidup, maka kehidupan di bermasyarakat itu tetap lestari. Itu saja materi yang saya paparkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.